Pertama adalah manfaatkan saldo anggaran lebih, yaitu akumulasi silpa yang ada 388 triliun. Realokasi anggaran belanja, tunda mega proyek, infrastruktur. Yang penting lagi, batalkan penyertaan modal negara yang diambil dari utang, dari pembiayaan investasi. Dan mau tidak mau, ini harus dilakukan dengan bantuan sosial. Nah, kalau kita lihat tanpa ini, maka kita akan mengalami functional collapse. Saya mau menekankan bahwa kondisi pandemi saat ini adalah lagi dalam keadaan kritis. Pertama adalah bahwa kita sudah mencapai hampir 60.000, kemarin 56.575, sekitar begitu kasus baru, dan kita sudah menjadi yang tertinggi di dunia. Jadi bahwa ini yang harus diselamatkan. Nanti ada kaitannya bagaimana ke BUMN dan sebagainya. Tetapi di sini adalah karena apa? Penyelamatan ini mau tidak mau dengan lockdown plus jaring pengaman sosial untuk putus rantai penularan. Di sini saya kasih beberapa mungkin. Pertama adalah begini, kita lihat bahwa lonjakan kasus baru harian kita ini kan sangat tinggi sekali. Terus kalau kita lihat ini di India. Di India itu dari 11 Februari, lalu dia melonjak sampai ke 8 Mei. Jadi lonjakan ini bisa mencapai 3 bulan. Nah, kita baru 11 Juli dari 29 Mei. Maka kita kemungkinan besar baru sampai akhir Agustus baru ada di puncak. Belum kita menekan itu ke bawahnya. Gitu. Jadi di India itu sangat sukses bahwa dia di dalam waktu 7 minggu ini, begini, kasus COVID di India itu jauh lebih bagus dari kita. Meskipun dia jumlahnya besar, tetapi kalau kita lihat, dia punya positivity rate-nya itu kebanyakan di bawah 5%. Kita, positivity rate kita itu di atas 10% rata-rata semuanya, ya, cuman sedikit di bawah 10%, tetapi rata-rata di atas 10%. Nah, India ini jauh lebih rendah. Jadi kalau kita lihat, ini menjadi suatu lonjakan yang membuat masalah di kita. Karena kalau positivity rate lebih dari 5%, maka penularannya itu jauh lebih besar daripada yang terindikasi. Terindikasi bahwa di situ ada kasus baru. Maka itu akan semakin melonjak. Kalau ini tidak diatasi, maka kita akan mendapati masalah. Masalah ke semua-muanya. Masalah dan juga masalah ekonomi. Kalau kita lihat, India itu sangat sukses, yaitu dari 8 Mei puncaknya, yaitu sampai di bawah 5% itu sekitar palingan 2 minggu, 3 minggu. Nah, jadi di sini adalah bahwa ini kuncinya bagaimana kita bisa menekan seperti ini. Kita masih menanjak terus. 26,4% ini sangat besar sekali kalau dibandingkan dengan yang India puncaknya aja 22,7% positivity rate. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa WHO juga mengatakan positive rate-nya itu harus di bawah 5%, bahwa itu yang namanya under control. Kalau di atas 5% itu namanya tidak under control, ya, tidak terkendali, lepas kendali. Nah, di mana kalau positivity rate-nya tinggi, maka bahwa jumlah yang terinfeksi itu kelihatannya adalah jauh underreporting, ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa Indonesia seperti menurut penelitian UI bahwa Jakarta itu ada positif sekitar hampir 50%. Nah, itu menunjukkan bahwa positivity rate di Jakarta itu adalah tinggi dan apa yang direport itu adalah terlalu rendah. Dan bisa fraksi daripada positivity rate kita ini atau yang terkena positif ini adalah bisa kemungkinan bisa 10 kali. Nah, ini yang menjadi suatu masalah. Makanya di sini kalau kita lihat begitu dia lonjakannya sangat tinggi kalau dia sudah lebih dari 5
persen positivity rate-nya. Nah, kita lihat kenapa positivity rate ini sangat tinggi sekali. Karena kebijakan kita dari awal ini sudah salah. Kita salah terus gitu. Karena apa? Karena kita lihat nih PSBB sebelum dia turun sampai 8,40, sebelum turun di bawah 5%, 8,49%, kita sudah lepas ini PSBB. Lalu kemudian ini melonjak lagi, tidak kira-kira mencapai 23%, 24%. Nah, kita lagi coba menekan, dan sebelum ini kita tekan habis, lalu kita longgarkan lagi, lalu menjadi 32%, 25%, 32%. Lalu di sini kita bisa mampu, tetapi masih di atas 10%, kita lebarkan, kita relaksasi lagi. Nah, sehingga yang sekarang ini kita alami 26% lagi. Nah, jadi kalau kita lihat, masalah yang ada sekarang, PSBB-nya adalah longgar. Artinya bukan lockdown. Jadi PSBB yang kita kenal itu adalah masih tercampur dengan kegiatan ekonomi sebelum sempat diredam di bawah 5%, maka kasus COVID-nya 19, itu akan naik. Jadi kalau kita lihat kenapa hal ini terjadi, karena hal ini adalah faktor ekonomi yang terlalu dominan. Dan bisa saja tuntutan dari masyarakat bahwa PPKM, PSBB itu dibuka karena tidak sanggup menahan ekonomi. Karena apa? Kalau untuk masyarakat adalah tidak diberikan bantuan. Bantuan sangat sedikit sekali, terakhir 600.000 per keluarga, cuma 4 bulan. Dan sekarang direncanakan 300.000 per keluarga untuk 2 bulan. Jadi orang tidak bisa bertahan. Nah, di mana? Di sini kita bilang 17 bulan kita membuang waktu, di mana kita lagi membuang waktu, membuang sumber daya, dan mengorbankan jiwa masyarakat, termasuk juga nakes. Banyak sekali nakes, dokter, perawat yang meninggal. Dan kita dihadapkan lagi situasi yang lebih parah. Makanya saat ini adalah mau tidak mau, kita ini harus benar-benar menanganinya dengan serius. Nah, di sini kita lihat bahwa begitu positivity rate-nya masih di atas 5%, maka ini data orang yang tertular, kasus hariannya itu meningkat. Dan di sini juga, apalagi kalau kita lihat waktu dilonggarkan, maka ini melonjak eksponensial. Ya, jadi sebelum waktunya belum bisa di bawah 5%, jadi kita sudah relaksasi, maka kasus positifnya akan terjadi. Bahwa mau tidak mau, bahwa ini adalah lockdown. Ya, lockdown di sini adalah kalau tanpa bantuan sosial, jadi artinya lockdown itu hanya satu-satunya cara saat ini, pembangkangan masyarakat. Kalau tidak ada, menimbulkan ketegangan sosial dan sebagainya. Bantuan sosial ini tidak akan cukup. Kalau 300.000, kalau PPKM-nya dibuka terlalu cepat, maka fasilitas kesehatan kita akan kolaps. Nah, percepat vaksinasi. Kalau vaksinasinya ada dualisme berbayar dan non berbayar, maka yang non berbayar akan diserbu masyarakat karena takut kehabisan, bahkan dia harus ikut. Itu adalah faktor psikologis, bahwa tadi Pak Arya mengatakan ngantri dan sebagainya, itu bisa hal yang lainnya, perlu di penelitian lebih lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat, masalah kita adalah bagaimana menekan kurva ini supaya tingginya adalah tidak terlalu tinggi dan semakin cepat. Maka tidak mau tidak mau dengan positivity rate kurang dari 5%, ini baru bisa dilonggarkan, dan mau tidak mau ini harus dilakukan dengan bantuan sosial. Nah, kalau kita lihat tanpa ini, maka kita akan mengalami functional collapse, dan sudah mengalami functional collapse, dan ini akan semakin mengerikan. Nah, jadi kita lihat bahwa kita harus fokus. Fokusnya adalah, pertama, katanya apakah kita ada uang untuk membayar jaring pengaman sosial? Dan harus ada uang. Pertama adalah manfaatkan saldo anggaran lebih, yaitu akumulasi silpa yang ada 388 triliun. Itu untuk apa tidak dilakukan? Dan yang kedua adalah realokasi anggaran belanja. Tunda mega proyek.
infrastruktur seperti untuk mana yang tadi disebutkan utama karya untuk Transjakarta. Ini kan lagi masalah apakah kita ada dananya apa tidak. Jangan sampai itu dialokasikan dan ini tidak. Tadi Pak Arya mengatakan bahwa ada dananya, tetapi kenyataannya sampai sekarang pun tidak turun-turun ke masyarakat. Jadi kita bisa sebut ada, tetapi faktanya adalah berbeda. Dan yang penting lagi, batalkan penyertaan modal negara yang diambil dari utang, dari pembiayaan investasi. Jadi yang tadi dikatakan itu adalah penugasan semuanya, tetapi tidak dari APBN, dari kekayaan negara. Tetapi itu diambil dari pembiayaan investasi. Dan kalau kita lihat pembiayaan investasi ini adalah melanggar kita punya undang-undang BUMN dan melanggar undang-undang keuangan negara, dan itu perlu diteliti. Lalu kemudian dengan adanya ini maka masyarakat menjalankan kewajibannya dan negara menjalankan kewajibannya agar kita bisa bersama-sama we will fight corona together. Saya rasa ini adalah kuncinya. Kalau tanpa ini adalah tidak pernah bisa tuntas. Nah, khusus untuk BUMN. Dan kalau kita lihat tadi, BUMN benar bahwa sekarang ini dijadikan motor pembangunan. Ini adalah kepanjangan APBN. Tetapi masalahnya adalah penugasan tadi itu tidak dicatat. Kalau seandainya pemerintah, ini jelas-jelasan pemerintah kasih uang ke Hutama Karya membangun jalan. Tetapi tidak masuk ke dalam APBN. Tidak masuk sebagai belanja. Dan ini adalah hanya untuk mengalihkan supaya off balance sheet. Nah, saya rasa ini yang kalau mau 1.000 triliun pun itu masih bisa. Karena apa? Tidak ada pengaruhnya kepada defisit. Jadi pemerintah mempunyai unlimited resources yang diambil dari utang yang langsung dialihkan kepada BUMN. Selain juga bahwa di sini menciptakan crowding out, ya tentu saja karena pemerintah harus mengeluarkan SPN dan sinergi BUMN itu juga membuat masalah untuk persaingan tidak sehat dengan swasta. Saya rasa itu.